Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena berhubung acara kita di jadwal yang sudah kita bagikan di TOR itu kita mulai jam 9 dan mengalami pergeseran sedikit saja, kurang lebih 30 menit, dan kita harus mulai. Dan bersyukur sekali karena Ibu dari pemerintah daerah, wakil Gubernur Provinsi Papua sudah hadir bersama dengan kita. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah buat Ibu. Gubernur Provinsi Papua yang dalam hari ini diwakili oleh Pembina Utama Muda Staf Ahli Kemasyarakatan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua yang telah hadir bersama kami. Kami sapa Ibu Elsdea Rombekwa. Terima kasih sudah hadir. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan KPK, meriah sekali untuk kita semua. Hadir juga bersama kita fasilitator dari Seknas Fitra yang akan hadir untuk menemani kita selama 3 hari. Ini luar biasa. Kita bersyukur karena kita mengawali kegiatan kita selama 3 hari dengan doa. Mari kita berdoa. Ada harapan bahwa segala sesuatu boleh dapat berjalan dengan baik tanpa kekurangan sesuatu apapun. Itu tanpa campur tangan Tuhan, kami tidak akan dapat memperoleh semuanya itu. Karena itu ya Tuhan, Bapa pencipta langit dan bumi, Ibu Bapak yang hadir pada training kali ini, baik dari pemerintahan, kawan-kawan NGO, kawan-kawan media, maupun dari perguruan tinggi dan masyarakat adat. Ya. Kami perkenalkan, saya Misbahul Hasan dari Seknas Fitra. Seknas Fitra adalah lembaga yang bergerak di bidang perencanaan penganggaran untuk mendorong bagaimana tata kelola pemerintahan lebih transparan, lebih partisipatif, lebih akuntabel, dan lebih responsif gender. Jadi sangat berterima kasih dan merasa terhormat karena Bapak Ibu berkenan untuk hadir terlibat dalam kegiatan ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya untuk kawan-kawan yang dari Ombudsman, kemudian ada dari KIP ya, Komisi Informasi Publik di Provinsi Papua, kemudian juga ada Dewan Adat, ada dari BPMA, Yayasan Harapan Ibu, kemudian juga dari Pemuda Adat, kemudian ada dari Mama Papua ya, Pasar Mama Papua. Ini jadi hadir ya. Kemudian ada di gereja dan ada Bapak Ibu yang lain tanpa mengurangi rasa hormat. Ada kawan Wabi juga paham. Bisa telah menandatangani MOU dengan pemerintah Provinsi Papua pada tanggal 15 Januari 2021. Dan di dalam MOU itu kita menyepakati untuk berkolaborasi melakukan upaya-upaya untuk mempercepat capaian program pencegahan korupsi yang sudah ditandatangani oleh pemerintah Provinsi Papua dalam rencana aksi terintegrasi pencegahan korupsi tahun 2021, dan ada 8 area pencegahan ya. Ada perencanaan penganggaran, kemudian pengadaan barang dan jasa, perizinan, kemudian penguatan APIP, kemudian ada pengelolaan dana desa di Provinsi Papua, mendorong upaya pencegahan korupsi di Provinsi Papua. Besar harapan saya bahwa melalui edukasi yang dilakukan bagi organisasi masyarakat sipil dan melibatkan pemerintah daerah ini tidak menjadikannya sebagai ruang untuk saling menyalahkan, namun menjadi ruang untuk kita membangun kemitraan, kita berkolaborasi untuk saling memperbaiki kekurangan masing-masing dan saling memberi manfaat yang baik supaya kedepannya kita dapat berjalan dan kita dapat mencapai cita-cita kita bersama untuk membangun provinsi ini yang bebas korupsi, dan nepotisme. Setiap rekomendasi yang dilahirkan tentu saja kita daerah provinsi bahkan. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam acara kita bersama pada hari ini.
Ibu bisa mewakili teman-teman di sini. Silakan Mbak Yanti. Pak Nathan, disilakan untuk mewakili BRC. Biar kelihatan juga di sana. Ibu nanti siapa ya? Ibu yang pukul, karena ibu yang mewakili Bapak Gubernur. Biasanya sama-sama. Ini kan begitu. kerjasama, kolaborasi. Oh begitu, baik-baik. Ya. 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 Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami nyatakan acara ini, kegiatan sosialisasi ini dibuka dengan resmi. Baik, kita tepuk tangan yang meriah untuk pembukaan yang disampaikan oleh Ibu dari pemerintah Provinsi Papua. Pada slide ini bagaimana kita menyusun visi, misi, dan program dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nah, itu konsep dasar daripada perencanaan di daerah menurut Undang-Undang 22. Nah, elemen perencanaannya apa saja? Nah, ada sumber dayanya, harus ada dokumennya, harus ada organisasi, dan harus ada uangnya. Jadi perencanaan itu selalu dia berhubungan dengan waktu yang akan datang. Oleh karena itu perencanaan dia menjadi sangat penting. Proyeksi, prediksi, jadwal, kegiatan dan monitoring serta evaluasi adalah bagian dari perencanaan. Oleh karena itu dalam struktur Bapeda pasti ada namanya monitoring dan evaluasi. Ya, kemudian proses penyusunan perencanaan. Saya cepat saja, nanti saya tinggalkan file Bapak dan Ibu nanti bisa membacanya sendiri. Jadi kita manfaatkan waktu ini untuk lebih banyak cerita-cerita. Ya, jadi proses penyusunan perencanaan sendiri ada proses politik, kemudian ada proses teknokratik, kemudian ada proses partisipatif, dan proses bottom up dan top down. Nanti kita bisa lihat bedanya dengan masa-masa sebelumnya, bagaimana proses perencanaan yang terjadi. Ya, jadi ini pergeseran yang terjadi dalam proses-proses perencanaan, mulai dari sistem pemerintahannya, kemudian proses perencanaannya, proses penganggarannya, pendidikan, pendekatan pelaksanaan, dan sistem administrasi pembangunannya. Nah, ini yang sekarang kita anut, ini ada di bagian ini. Jadi pendekatan perencanaan yang kita gunakan juga sudah berbasis kewilayahan, dan itu sudah ada juga di dalam RPJMD Provinsi Papua tahun 2018-2023. Ya. Nah, ini kerangka waktu. Jadi Bapak dan Ibu, perencanaan itu tidak mengenal kita berhenti. Jadi mulai Januari sampai Desember itu agenda sudah terjadwal, dan ini ada di dalam kerangka undang-undang yang memang harus kita laksanakan. Dan kalau tidak tepat waktu tentunya ada konsekuensi-konsekuensi tertentu yang juga disebutkan dengan jelas di dalam regulasi-regulasi terkait. Ya, saya akan menyinggung sedikit mengenai penganggaran. Jadi penganggaran itu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPR dan ditetapkan dengan Perda atau Perkada. Iya, nah, ini penjelasannya APBD itu apa, merupakan instrumen penting dan pemerintah dalam rangka mewujudkan tadi pelayanan kepada masyarakat. Jadi tadi kalau perencanaan pun mewujudkan pelayanan kepada masyarakat, penganggaran pun demikian, Bapak dan Ibu. Ya, jadi keterkaitannya seperti ini. Jadi kita mulai dengan perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang yang diatur dalam regulasi di Indonesia itu usianya 20 tahun. Ada namanya rencana pembangunan jangka panjang. Atau kita dengar-dengar saja, kita tidak pernah terlibat langsung dalam menggunakan atau kelola dana itu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan mewakili lembaga saya, Jawa Barat Papua. Saya tidak tahu dalam program perencanaan pembangunan itu posisi ada. Tapi masukkan saja. Tadi dari awal pembukaan kegiatan ini
saya sudah sempat dengar untuk ada masukan atau nanti akan disiapkan atau menuju adat yang disiapkan untuk dana DAK. Jadi yang saya tanyakan di sini, kami dari Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak tahun 2018, 19, 20 dan 20 langsung sudah menuju UPTD dan sekarang sudah ada UPTD-nya, dan kami dapat dana DAK dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. Dana DAK ini untuk masyarakat adat di tingkat kampung. Mereka punya program menyangkut sidang adat, menyangkut mereka punya wilayah. Mereka biasa minta untuk kami fasilitasi sidang-sidang adat menyangkut potensi-potensi yang ada di wilayah mereka. Ya, dalam perjalanan kami selama ini dalam sosialisasi, ada beberapa kabupaten kota yang bisa menerima untuk bekerja sama, tapi ada sebagian yang belum atau masih jalan sendiri-sendiri. Dalam artian mungkin pada kesempatan ini mungkin bisa jadi catatan untuk perubahan ke depan. Ada semacam MOU begitu dengan lembaga kami. Memang untuk wilayah Kerom pada saat almarhum Bapak Watai, Bapak Bupati Watai, itu sudah sampai pada sudah dari Raymond Mai dari Dewan Adat Kerom. Baik, terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Kabid dari Bapeda Provinsi Papua. Yang pertama, saya ingin tanyakan berkaitan tentang dana otsus yang kurang lebih sudah 20 tahun berjalan dan sudah berakhir dan ada rencangan baru. Selamat siang buat kita semua. Saya Christine Sawen dari Fakultas Hukum UCN. Saya rasa pembicaraan ini semakin, jadi dari awal saya mengikuti, saya menempatkan saya punya posisi ini, kira-kira saya ada di mana dan apa yang harus saya kerjakan berdasarkan apa yang saya pahami dari pertemuan ini. Seperti begitu, dan saya coba. Saya Batseba Afar. Saya di sini dari wakili perempuan adat Kota Jayapura. Tadi saya lihat senior saya sudah menyampaikan sedikit tentang adat ya. Saya mau menitipkan pesan saja kepada Ibu di depan. Masyarakat, advokasi, tapi juga sering hidup dengan masyarakat. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, sebagian dari yang tadi sudah sampaikan. Yang pertama adalah memang proses perencanaan yang tidak efektif. Jadi kalau kita lihat Papua tidak bisa hanya Jayapura. Papua ini ada 29 kabupaten. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara mengenai perencanaan dan penganggaran level kampung. Kebetulan saya terlibat sebagai Ketua Pelaksana Operasional di Badan Usaha Milik Kampung Hall Tekam. Jadi saya sangat tertarik dengan mengenai kerja kami untuk pendampingan masyarakat. Kami kerja dulu untuk orang HIV dan AIDS, dan sekarang untuk perempuan dan anak, dan juga untuk masyarakat. Satu yang kami selalu ketemu di lapangan, masyarakat selalu bilang begini, pemerintah kerja apa? Kita jadi penonton saja. Kapan pemerintah kasih kita nggak apa-apa supaya kita jadi tuan? Selalu kita dengar pemerintah bilang orang Papua jadi tuan di negeri sendiri. Tapi orang Papua di kampung dia bilang kita jadi penonton. Dia yang pakai mobil, dia yang naik pesawat, dia dapat uang banyak, kita tidak dapat apa-apa. Dia tipu orang. Itu orang bisa bicara begitu. Untuk tunggu saja harus seragam. Itu yang pertama. Yang kedua, memang bagus semua bicara dari masalah di kampung. Semua masalah di kampung. Kita Komisi Informasi tahun ini ada lagi bikin sebuah gerakan. Itu
kampung informatif. Kampung informatif, jadi kalau kita bicara tentang informasi publik itu kan segala sesuatu yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima. Kadang-kadang kalau ada pertanyaan, ada ini besok kita diskusikan lebih jauh. Ya, materi ini boleh dibagi di grup saja. Jadi masing-masing kita download, kalau kita bisa baca-baca. Ya. Nanti yang Bu Wanda sama ini kita bagikan di grup. Ya, di grup aja. Ya. Terus RPJMD, RKPD kita nanti dibagikan di grup juga kakak. Jadi biar teman-teman bisa ini buat diskusi besok ya. Oke, selamat sore, begitu saja. Terima kasih. Hari ini. Itu sedikit saja. Tadi udah aku wrap itu. Jadi kakak sebenarnya besok kita jam berapa ini pakai? Ya. Oke, sebelum kita mengakhiri, berdiri dulu Pak. Oh, perkenalan kita tadi belum. Oh iya, perkenalan tadi yang belum perkenalan tadi belum berkenalan supaya kita harus habiskan ya. Habiskan. Karena besok tuh padat sekali, kita tidak bisa. Tadi terakhir di kayak habis, jadi harus mulai baru. Pemberdayaan kampung dulu. Habis itu siangnya saya akan ajak teman-teman untuk bongkar 2 dokumen ini. Ya. Nanti kita akan bagikan di dalam grup 2 dokumen ini. Tapi kalau penasaran apakah ini dipublikasikan oleh pemerintah atau tidak, coba dicek di website. Satu website provinsi, satu lagi website Bapeda. Ya. Kita akan bongkar 2 dokumen ini dan kita akan belajar bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan kita, usulan kita dengan dokumen ini. Ini keterampilan yang agak dasar, keterampilan yang agak Tolong bisa.